Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Desvita. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desvita Anggriana, NIM 2023103, jurusan akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen pembimbing Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pelaporan Keberlanjutan Lingkungan Perusahaan dalam Konteks Budaya Nasional, Pendekatan Regresi Kuantitatif. Pelaporan Keberlanjutan Lingkungan Perusahaan CESR memiliki praktek menjadi manajerial yang tersebar luas di seluruh perusahaan di dunia sebagai respon dari tekanan yang meningkat yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Pada dasarnya, pemangku kepentingan mengharuskan organisasi berperilaku dengan cara yang ramah lingkungan. Berdasarkan teori di artikel ini, menurut Heddy, tahun 2014 mengatakan perusahaan secara bertahap memperluas ruang lingkup dan tingkat informasi lingkungan mereka sebagai alat bernilai tambah. Sebagai akibatnya, fenomena banyak akademisi bertujuan untuk mengatasi pendorong. Richardson dan Boydie tahun 2005 mengatakan budaya bangsa itu nilai dan keyakinan menentukan prakarsa CESR diperlukan perusahaan yang bertujuan untuk menyelaraskan tuntunan pemangku kepentingan dengan mereka. Praktek tanggung jawab sosial perusahaan CSR filantropi ini karena pemangku kepentingan dalam penyebaran geografis yang berbeda memiliki pemahaman pikiran kolektif. Dechow tahun 2010 mengatakan maksimalisasi keuntungan dan penciptaan nilai untuk pemegang saham tidak lagi dapat menjadi satu-satunya tujuan pengelolaan. Sebaliknya, mereka harus diperoleh melalui atau dihidup berdampingan dengan serangkaian nilai pemangku kepentingan lainnya. Kasusnya dalam artikel ini, 1. Ketika jarak daya rendah, maka ketidakpastian juga rendah. 2. Penghindaran, feminitas dan orientasi jangka panjang, norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam satu masyarakat dan perusahaan. Sampelnya di sini dalam artikel ini yaitu sampel perwakilan di seluruh dunia hingga 3.900 perusahaan di 59 negara berbeda yang beroperasi di 10 primer sektor ekonomi dan 51 industri. Hasil dari penelitian ini, hasil utama menunjukkan bahwa beberapa dimensi budaya seperti itu karena jarak kekuasaan maskulinitas dan kesenangan bersifat negatif terkait dengan tingkat CESR. Perusahaan beroperasi di negara hukum perdata lebih cenderung mendorong praktek pelaporan keberlanjutan. Ditangani bahwa perusahaan dari negara dengan orientasi pemangku kepentingan mengeluarkan jumlah yang lebih besar dari informasi keberlanjutan yang lebih berkualitas daripada perusahaan dari negara dengan penekanan yang lebih lemah pada masalah sosial dan orientasi yang lebih besar terhadap pemegang saham. Orik tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa feminitas lebih rendah dalam suatu keadaan tertentu negara mewakili kebalikan dari orientasi sosial. Jadi mewakili masyarakat yang kurang berorientasi pada pemangku kepentingan dengan keterbatasan potensi. Kesimpulannya, pengaruh non-motorik dimensi budaya pada perusahaan praktek pelaporan keberlanjutan lingkungan CESR sampai lebih dari 3.900 perusahaan yang beroperasi di 59 berbeda. Sebuah pendekatan kuantitatif QR diterapkan yang mewakili inovasi metodologis pada topik yang dipelajari yang memungkinkan menangkap dampak non-monoton dari dimensi budaya yang berbeda dan praktik CSR. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.